hukum acara dan ahli pidana material ya. Baik. Nah, tadi sudah jelaskan mengenai siapa pihak ketiga beretikat baik. Kemudian kapan kemudian dia bisa mengajukan upaya-upaya tersebut. Nah, pertanyaan saya mungkin agak luas, lebih luas dari yang tadi disampaikan. Jadi saya ingin menanyakan mengenai kapan, jadi waktunya ya, kapan kemudian pihak ketiga yang itu merasa bahwa haknya dilanggar itu bisa melakukan upaya. Jadi tidak ngomong mengenai keberatan ya, tapi upaya untuk mempertahankan haknya tersebut. Sejak kapan itu bisa mulai muncul, bisa dilakukan upayanya? Iya, kalau misalnya kita bilang masuk ke upaya, begini, saya tetap mengacu kepada Perma 2022 bahwa itu di pasal 4-nya dan juga di pasal 19 yang saya bilang multi interpretasi bahwa itu 2 bulan. 2 bulan sejak kapan? Kalau kita lihat di pasal 19 itu bisa sebelum atau setelah eksekusi. Itu juga dengan pasal 4-nya. Kapan? 2 bulan sejak putusan perkara pokok diucapkan atau setelah diberitahukan di dalam putusan banding atau putusan kasasi. Nah, jadi itu ada putusan dulu. Nah, putusan ini bisa sebelum atau setelah eksekusi. Bisa di tahap pengadilan negeri, tahap pengadilan putusan banding atau putusan kasasi, begitu Pak. Oke, baik. Tadi yang saya maksudkan bukan hanya keberatan ya, mungkin upaya-upaya lain. Nah, misalkan di tahap penyidikan, aset sudah disita oleh penyidik. Apakah di tahap itu ada upaya juga yang dilakukan oleh pihak ketiga ini untuk mempertahankan haknya? Baik, nah kalau misalnya kaitan sama penyitaan, ya keabsahan pemeriksaan mengenai keabsahan penyitaan itu bisa diajukan di tahap sebelum perkara pokok dimulai, yaitu dengan pra-peradilan maksudnya. Nah, tetapi kan yang namanya pra-peradilan itu khusus, yaitu khusus dalam arti dia hanya bisa diajukan oleh tersangka gitu loh, atas ketidaksahan penggeledahan, penyitaan, kemudian penangkapan, penahanan, dan juga penetapan tersangka. Nah, pihak ketiga di sini bukan pihak yang masuk ke dalam bisa masuk ke dalam ini. Tapi kalau kita pakai konsep perdata, dia masuk sebagai tersentom ya. Persoalannya pra-peradilan ini sendiri kan konsepnya kuasi ya. Jadi objeknya pidana, acaranya perdata, tapi acara perdatanya sudah diatur di dalam KUHP pasal 77, 78, 79 sampai 83. Nah, jadi kalau misalnya pihak ketiga ya di sini maksudnya dia mengajukan keberatan, itu penyitaan dalam arti di sini persoalannya penyitaan itu sebelum dilakukan pemeriksaan perkara pokok itu sifatnya hanya untuk pembuktian di depan persidangan, dan di tahap persidangan ada putusan khusus mengenai barang bukti yang kemudian digeledah disita tersebut harus dimasukkan dalam putusan. Apakah itu kemudian dirampas, dikembalikan kepada terakhir dia disita, atau dimusnahkan, atau digunakan untuk perkara lain. Nah, sepanjang yang saya tahu dalam KUHP itu hak itu pra-peradilan untuk penyitaan itu diberikan hanya kepada tersangka gitu. Baik, nah dalam hal tadi yang disampaikan bahwa itu tersangka yang bisa mengajukan pra-pra ya terkait dengan salahnya penyitaan. Nah, bisa kemudian pihak ketiga ini melalui tersangka mengajukan keberatan atas penyitaan atas aset yang miliknya yang dimiliki oleh pihak ketiga ini. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, di dalam KUHP itu sifatnya lex stricta, jadi kepastian. Ya, apa yang kemudian sudah diatur tidak boleh kemudian dianalogikan atau diinterpretasikan secara ekstensif atau luas. Jadi kalau misalnya di pasal 77, 78 KUHP menyatakan hak pra-peradilan itu diberikan kepada tersangka, ya, atau berkaitan dengan ketidaksahan penggeledahan penyitaan misalnya. Nah, maka kemudian tidak bisa dianalogikan secara luas, ya. Kalau misalnya konsepnya perdata itu beda. Kalau perdata
pernah juga terjadi bahwa penyitaan itu diajukan keberatan terhadap pihak ketiga, tapi sifatnya PMH, Pak, perbuatan melawan hukum perdata. Nah, itu sifatnya persoalannya penyitaan itu bukan penyitaan seperti CB atau konsep patol beslah di dalam hukum acara perdata, ya, yang sifatnya kepemilikannya ya disita, tapi sifatnya hanya sementara untuk pembuktian di depan persidangan, sehingga banyak sekali kemudian PMH perdata yang dilakukan oleh pihak ketiga berkaitan dengan penyitaan itu ditolak begitu. Baik, saya izin membacakan ketentuan pasal 779 KUHP ya. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Betul ya? Nah, di sini kalau membaca dari ketua ini kan ada di situ disebutkan keluarga. Betul ya? Nah, dalam kaitan tersebut ketika terdapat aset yang itu kemudian dikatakan sebagai aset keluarga, kemudian disita oleh penyidik, apakah bisa kemudian keluarga juga mengajukan keberatan pra-peradilan atas aset yang disita tersebut? Ya, berarti dalam hal ini dia mewakili kepentingan tersangka, Pak. Ya, kepentingan tersangka, bukan pihak ketiga yang mewakili kepentingannya sendiri. Karena kaitannya pra-peradilan itu habeas corpus, intinya secara filosofis adalah hak yang diberikan right to my body. My body itu adalah tersangka, atau tersangka, bahkan bukan terdakwa juga, ya, tersangka atas upaya paksa yang kemudian dibebankan kepada dirinya. Kenapa? Karena upaya paksa itu pada akhirnya dibebankan kepada orang yang ditetapkan sebagai tersangka, bukan pihak ketiga gitu. Kecuali untuk SP3 ya Pak ya. Kalau SP3 kan itu bisa diajukan pada pihak ketiga yang beretikat pihak ketiga. Ya, dalam hal ini bisa korban atau hal yang merasa dirugikan dengan adanya SP3 tersebut begitu Pak. Tapi dari penafsiran di pasal 79 ini kan kalau dikaitkan dengan aset milik keluarga itu bisa ya, kalau itu dikaitkan sebagai aset keluarga, kemudian keluarga bisa mengajukan keberatan ya kalau misalkan itu ada penyitaan oleh penyidik. Izin Pak, kalau misalnya ada pasal 79 itu yang dimaksud dengan keluarga atau kuasa hukum adalah dalam hal ini keluarga atau kuasa hukum dia mewakili tersangka, karena dalam tahap penyidikan itu objeknya adalah tersangka gitu Pak. Dan ya selama ini, kecuali kalau misalnya konsepnya perdata, konsepnya persoalan ya penyitaan itu sifatnya hanya sementara untuk pembuktian di depan persidangan, sehingga kemudian pihak permohonan keberatan ini objeknya adalah perampasan. Baik, saya lanjutkan lagi pertanyaan saya terkait dengan topik yang lain ya. Jadi tadi kan menurut saudara tadi, kalau tadi yang pertama keluarga mewakili kepentingan tersangka gitu ya tadi ya. Baik, nah kemudian setelah tadi upaya di tingkat penyidikan. Nah tadi kan disebutkan di awal saudara bahwa selain di tingkat ini putusan bisa putusan PN, PT, mohon MA untuk keberatan ya pasal 19 itu ya. Nah ketika di tahap PN sudah putusan kan, apakah ada upaya juga sudah bisa kemudian pihak ketiga ini mengajukan keberatan? Ya. Bisa Pak. Bisa ya, saya sudah jelaskan ya. Nah kemudian ada konsekuensi ketika di tahap PN sudah diputus, kemudian dia tidak mengajukan keberatan atas putusan di tingkat PN tersebut? Tidak ada Pak. Tidak ada konsekuensinya ya? Tidak ada Pak.